Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk melakukan suatu pengobatan tradisional yang sudah dikenal sejak zaman dulu loh, yaitu bekam. Jadi beberapa hari yang lalu aku melakukan suatu pengobatan tradisional berupa bekam. Nah, bekam sendiri merupakan praktik yang digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa bagian dunia, termasuk Cina dan juga di Timur Tengah. Pengobatan ini sudah ada selama ribuan tahun lalu dan katanya efektif untuk meringankan rasa sakit serta nyeri otot. Jadi, cara kerja pengobatan alternatif ini bisa dibilang seperti vakum. Nah, nantinya akan ada sebuah alat khusus yang berbentuk seperti cawan yang akan menghisap lapisan kulit dan lemak dari otot. Dan terkadang bahkan juga bisa memindahkan lapisan otot satu sama lain. Jadi cawan yang digunakan biasanya terbuat dari gelas, plastik maupun silikon. Nah, ribuan tahun lalu cawan yang digunakan untuk berbekam terbuat dari tanduk binatang, bambu, atau tanah liat. Tetapi karena penggunaannya yang tidak praktis dan setelah alat itu disterilkan, alat itu menjadi rusak, maka pada awal abad ke-20 digantilah cawan-cawan tersebut dengan bahan plastik. Di sini aku berbekam di bagian tubuh yaitu punggung dan juga di wajah. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini aku sudah mulai disayat ya pipinya. Nah, setelah disayat pipinya akan muncul luka-luka kecil dan akan keluar darah. Lalu alat dari penghisap itu akan ditempelkan lagi kepada pipiku. Kalian bisa lihat, jadi di sini darahku sudah mulai keluar dan selanjutnya berpindah kepada pipi bagian satunya. Jadi sebelum disayat diberikan lotion terlebih dahulu. Biasanya terapis akan menggunakan minyak zaitun atau lotion seperti hand and body. Nah, selanjutnya alat penghisap ditempelkan ke kulit pipiku. Jadi di sini kita menunggu beberapa lama, mungkin sekitar 10-15 menit agar darah-darah kotornya bisa keluar. Jadi seperti yang kalian lihat, aku memiliki banyak masalah di wajahku, terutama adalah jerawat dan bekasnya. Jadi aku senang sekali menggunakan pengobatan tradisional ini untuk menghilangkan jerawat dan juga untuk merelaksasikan ototku yang kejang. Nah, selanjutnya setelah darah berkumpul, darah lalu dibersihkan menggunakan tisu dan setelah itu bekas lukanya akan dibersihkan dengan alkohol untuk mencegah timbulnya infeksi. Jadi berdasarkan prosesnya, pengobatan alternatif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah bekam kering dan juga bekam basah. Jadi bekam kering ini tidak menggunakan sayatan maupun tusukan, hanya disedot saja menggunakan vakum. Nah, sedangkan bekam basah menggunakan sayatan maupun tusukan agar darah bisa keluar. Nah, setelah ini aku melakukan bekam di jidat karena aku termasuk orang yang cukup sering mengalami sakit kepala. Nah, di sini aku benar-benar rileks dan cukup menahan sakit. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, saat vakumnya dilepas, muncul memar berwarna merah kebiruan di jidat dan juga di pipi. Ini sangat normal ya. Nah, setelah itu diberikan lotion dan selanjutnya siap untuk diberikan sayatan. Nah, sayatan ini sama sekali tidak sakit ya, bahkan lebih sakit daripada digigit semut. Setelah itu bisa kalian lihat darah yang keluar cukup banyak. Setelah itu vakum kembali dipasangkan, tujuannya agar darah kotornya bisa tersedot. Di sini kita bisa menunggu 10-15 menit dan bisa kalian lihat bahwa darahnya sudah terkumpul cukup banyak.
Jadi kalian jangan kaget ya kalau misalnya setelah dibersihkan ternyata darahnya itu menggumpal seperti gel. Karena seperti yang kita tahu bahwa darah itu mengalami proses penggumpalan yang cukup cepat. Nah, di sini setelah darah dibersihkan, jangan lupa diberikan salep antibiotik maupun alkohol kepada bekas luka sayatan agar tidak timbul infeksi. Jadi, walaupun pengobatan alternatif ini memiliki banyak manfaat, tetapi sebelum melakukan pengobatan alternatif ini, sebaiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Apalagi bagi Anda yang mungkin memiliki kondisi medis serius yang membutuhkan perhatian ekstra. Nah, itu dia pengalaman aku melakukan terapi bekam dan aku memang sudah melakukannya sejak dulu dan bahkan beberapa kali aku memang sempat rutin melakukan terapi tersebut. Untuk bekas memar yang ditinggalkan, kalian tidak perlu khawatir karena dalam 1-5 hari bekas tersebut akan hilang dengan sendirinya. Jadi seperti yang kalian lihat pada video tadi, aku mendapatkan 3 bekas memar, yaitu di pipi ada 2 dan juga di jidat ada 1. Nah, setelah kalian bisa lihat sekarang, jadi di sini masih ada bekas dari bekam karena memang yang di jidat itu benar-benar hitam. Setelah itu yang di pipi ini sudah mulai menghilang dan yang di pipi sebelah sini bisa kalian lihat masih ada sedikit, tetapi tetap bisa aku cover dengan menggunakan concealer. Itu dia pengalamanku menggunakan terapi pengobatan tradisional berupa bekam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini dan share dan support aku terus dengan cara subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan terima kasih ya semuanya.